Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Fardilah dari kelas 3A NPM 0371190004. Perkembangan berpikir sensor motorik 0 sampai 2 tahun. Refleks sederhana. Pada tahap ini, anak akan melakukan gerakan spontan dan tidak disengaja. Refleks tersebut juga merupakan bukti anak mulai mencoba untuk mengenali aktivitas di sekitarnya. Contohnya, ia akan langsung menjulurkan lidahnya ketika bibir dan dagunya disentuh seperti ingin menyusu. Reaksi sirkuler primer. Pada tahap ini, anak mulai mampu mengulang kebiasaan-kebiasaan sederhana, seperti contohnya memasukkan jari ke dalam mulut. Tak hanya itu, otot mata anak juga sudah mulai terbiasa bergerak mengikuti benda yang ia lihat. Reaksi sirkuler sekunder. Pada tahap ini, biasanya anak sudah mulai menggerakkan benda yang diajukan padanya. Artinya, fase ini merupakan respon berulang yang melibatkan benda-benda di sekitar anak. Contohnya, anak menggerakkan mainan berulang kali karena benda di genggamannya mengeluarkan bunyi. Koordinasi reaksi sirkuler. Pada tahap ini, perkembangan yang cukup signifikan, yaitu koordinasi antara gerak dan perintah otak. Aktivitas seperti ini biasanya dilakukan anak untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti ingin mendengar bunyi yang dihasilkan dari dua benda yang saling bersentuhan. Contohnya itu, saat sedang menggenggam mainan, anak akan mencoba untuk memukul benda tersebut pada objek lain yang berada pada jangkauannya. Reaksi sirkuler tersier. Pada tahap ini, biasanya sudah mulai mengacu pada kesenangan dan keingintahuan atas hal-hal baru. Contohnya itu, seperti menyusun balok atau menekan-nekan squishy. Yang terakhir, logika berpikir. Pada tahap ini, fungsi mental anak akan mulai bertransisi dari sensor motorik menjadi kemampuan kognitif. Tahap inilah perkembangan terakhir sensor motorik. Tahap ini juga paling krusial karena sudah mengembangkan kemampuan imajinasi, logika berpikir, dan cara menyelesaikan masalah. Contohnya, ibu menyembunyikan mainan saat sedang bermain dengannya. Anak akan cenderung mencari benda tersebut di tempat terakhir dia melihatnya. Perkembangan berpikir praoperasional 2-6 tahun. Sikap ini merupakan ketidaktahuan anak terhadap pola pikir atau sudut pandang dan menilai sesuatu masalah dengan mementingkan diri sendiri karena kesadarannya yang belum terbentuk secara sempurna. Beberapa tingkah laku anak berpikir egosentris. Yang pertama, berpikir imajinatif. Yang kedua, berpikir egoistris. Yang ketiga, memiliki aku yang tinggi. Yang keempat, menampakkan dorongan ingin tahu yang tinggi. Kelima, perkembangan bahasa yang pesat. Perkembangan berpikir konkret 7-11 tahun. Periode berpikir konkret hanya mampu berpikir dengan logika jika untuk memecahkan masalah yang sifatnya nyata, yaitu dengan cara mengamati sesuatu yang berkaitan dengan persoalan itu. Perkembangan berpikir formal. Berpikir formal meliputi kemampuan berpikir abstrak, kemampuan berpikir logis, kemampuan untuk mengintrospeksi diri, kemampuan membayangkan peran dewasa, kemampuan menyadari dan memperhatikan kepentingan lingkungannya. Kemampuan berpikir anak tingkat SD. Kemampuan berpikir konkret yang dicapai anak. Yang pertama, kemampuan berpikir simbolis. Yang kedua, kemampuan berpikir konversasi. Yang ketiga, kemampuan memahami objek. Yang keempat, kemampuan memahami konsep identitas. Yang kelima, kemampuan memahami konsep perubahan yang bersifat timbal balik.
Cara meningkatkan perkembangan berpikir anak SD. Menciptakan interaksi yang akrab dengan murid, menciptakan interaksi dengan orang tua atau objek di lingkungan asli, meningkatkan kemampuan berbahasa, menjaga dan meningkatkan pertumbuhan fisik anak.